Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, bulan pendidikan jiwa, bulan pembentukan karakter, bulan revolusi moral. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok teladan dalam kejujuran, kepemimpinan, dan ketegasan dalam pelanggaran amanah. Bapak, Ibu, dan sahabat pengawasan yang saya hormati, saya sapa dulu, selamat sore warga Kota Magelang, selamat sore warga Jawa Tengah, dan selamat sore pemerhati setia YouTube Bawaslu Kota Magelang dan media sosial Bawaslu Kota Magelang. Ngabuburit hari ini bukan sekedar menunggu adzan maghrib ya, namun kita menjadikannya sebagai ruang muhasabah demokrasi, ruang refleksi kelembagaan, dan ruang penguatan nilai dalam menjalankan tugas sebagai dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, khususnya di lingkungan Bawaslu Kota Magelang. Dalam pertemuan sore kali ini, ngabuburit pengawasan Ramadan 2026, temanya adalah tentang Ramadan sebagai momentum penguatan moral, pengawasan demokrasi, dan pemahaman hukum kepemiluan berintegritas. Nah, saudara pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pengawas yang bertakwa itu adalah tidak tergoda intervensi politik, tidak goyah oleh tekanan apapun, baik tekanan dari peserta pemilu ataupun yang lainnya, tidak kompromi terhadap pelanggaran. Nah, di dalam Ramadan tahun ini kita mencoba melatih untuk kita jujur dalam keadaan yang tidak terlihat. Nah, pengawasan juga menuntut kejujuran meski tidak disorot. Artinya ini bicara integritas, yakni integritas itu lahir dari kesadaran diri kita sendiri, dari mata batin kita, kesadaran lahir bukan dari karena diawasi oleh atasan. Begitu juga integritas lahir juga bukan dari diawasi oleh atasan, karena kesadaran diri sendiri. Jadi kita selalu memegang teguh pada aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang selama ini jadi pegangan sebagai pengawas pemilu. Kita wajib tunduk dan patuh guna mewujudkan Bawaslu yang berintegritas. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mencoba mengutip yakni dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Penggalat ayat ini menerangkan tentang penyeruan pada hal yang baik dan mencegah pada kemungkaran. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Nah, dalam konteks ini, tugas pengawasan adalah amanah konstitusional. Kita mengawal suara rakyat agar tidak terdistorsi. Dalam siklus pengawasan,
tugas kita yang sudah kita lakukan, yakni meliputi pencegahan, adalah sosialisasi regulasi, pemetaan kerawanan, edukasi anti politik uang, penguatan partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah pengawasan tahapan, yakni dimulai dari pengawasan pencalonan, kampanye, dana kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara, rekapitulasi. Yang ketiga, penanganan pelanggaran, yakni meliputi pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Dan yang keempat, penyelesaian sengketa proses, yakni semua itu adalah bentuk menjaga amanah rakyat. Apapun itu, kita ikuti prosesi pemilu dan pilkada, yakni demi tujuan adalah mewujudkan citra pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas, dan tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mencoba mengutip ini ya, hadis dari riwayat Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dalam konteks pengawas, kita pemimpin dalam wilayah pengawasan kita masing-masing. Kita melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi kita. Apa tugas kita? Kita selesaikan dengan baik sebagaimana telah dibagi dalam divisi masing-masing di Perbawaslu 3 tahun 2022 sudah jelas, yakni kita jangan melebar kemana-mana, jangan melampaui batas yang telah diatur oleh perundang-undangan, yakni tujuan kita hanya satu, pengawasan, menciptakan iklim yang kondusif, iklim yang sejuk untuk demokrasi yang bersih dan berwibawa di Kota Magelang. Nah, demokrasi di Kota Magelang ini akan kita kupas ya secara perspektif konstitusi dan nilai agama. Nah, Indonesia adalah negara hukum, biasa disebut Rechtsstaat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi bukan sekedar prosedur 5 tahunan, namun demokrasi adalah sistem yang menjamin keadilan, kesetaraan, kebebasan memilih, akuntabilitas kekuasaan. Sedangkan dalam Islam juga kita kutip apa yang namanya prinsip musyawarah ditegaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Yang artinya dari penggalat ayat tersebut adalah dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, dalam hal ini demokrasi modern sejatinya harus selaras ya dengan prinsip syura, yakni adalah kekuasaan tidak absolut, keputusan tidak sepihak, dan kepentingan publik menjadi prioritas. Namun dalam hal ini demokrasi hanya akan sehat jika diawasi. Nah, di sini nyata ya, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum mutlak adalah sebagai pilar penegakan hukum pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita bicara pengawas pemilu,
kita ini sebagai Bawaslu juga sekaligus ini ya, bicara tentang keadilan. Karena keadilan yang ada di Bawaslu ini merupakan adalah ini ya, nafas demokrasi. Kita juga sebagai pengadil. Jadi harus benar-benar ini ya, tidak memihak alias adil. Ketika berat sebelah berarti tidak adil. Makanya harus sejajar. Sama rata, sama tinggi kalau boleh dibilang begitu. Sebagaimana kami kutip dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, "Aidilu aqrabu littaqwa." Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, keadilan dalam pengawasan yang dimaksud di sini adalah yang pertama tidak tebang pilih. Yang kedua, tidak memihak. Yang ketiga, tidak membedakan peserta. Yang terakhir adalah berbasis fakta dan regulasi. Kan, gitu. Artinya harus adil, ada alat bukti, tidak memihak, tidak berlaku tebang pilih. Kalau tajam ke bawah, artinya harus tajam ke atas. Begitu pula juga kita tidak boleh membeda-bedakan antara peserta partai politik yang satu dengan yang lainnya. Nah, Bawaslu tidak boleh menjadi alat politik siapapun. Ya, tegas di sini bahwa Bawaslu itu bersikap mandiri dan adil. Kita adalah penjaga fairness demokrasi. Ramadan juga mengajarkan kita semua untuk menahan amarah. Sedangkan pengawasan juga mengajarkan untuk menahan subjektivitas. Nah, ini korelasinya sudah sangat jelas ya. Di momen Ramadan kali ini kita menahan hawa nafsu, menahan amarah, tidak boleh minum, tidak boleh makan. Nah, begitu juga dalam pengawasan kita juga harus bisa menahan subjektivitas, tidak boleh pro kanan, tidak boleh pro kiri. Namun dalam hal ini harus tetap kita melakukan secara objektif dalam menimbang, dalam hal menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sengketa demokrasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan pemirsa yang budiman, dalam Bawaslu itu juga memegang prinsip namanya menjaga keadilan secara prosedural. Nah, hukum kepemiluan sendiri merupakan instrumen ya, untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan aturan, peserta diperlakukan setara, hak pilih warga terlindungi, pelanggaran ditindak tegas. Ini jelas sudah seperti halnya apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat. Bawaslu dibentuk itu mempunyai tugas ya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang kepemiluan maupun Undang-Undang 10 tahun 2016, yakni tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serta wakilnya. Di situ Bawaslu mempunyai tugas yang pertama adalah pengawasan, yang kedua pencegahan, yang ketiga adalah penindakan. Nah, dalam hal ini pengawasan itu bukan sekedar administratif. Ya, apa itu? Ia adalah bagian dari sistem check and balances dalam demokrasi. Di tingkat daerah seperti Bawaslu Kota Magelang ini menjalankan mandat, yakni pencegahan pelanggaran, pengawasan seluruh tahapan, penanganan pelanggaran administrasi dan pidana, serta penyelesaian sengketa proses. Ini adalah bentuk wujud konkret penegakan hukum dalam demokrasi. Sebagaimana ini juga relate ya dengan Quran surat An-Nisa ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Ini sungguh mulia kan? Kita sebagai pengawas itu bukan karena apa-apa ya, tapi adalah menjadi penegak keadilan, dan itu real merupakan saksi karena Allah, bukan ada saksi karena yang lain. Ini niat dari ini ya, pengawas pemilu, yakni ingin mewujudkan bahwasannya pemilihan yang adil, pemilihan yang sesuai dengan ini ya, prinsip penegakan supremasi hukum, sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan tadi. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh relasi politik, tekanan kekuasaan, kedekatan personal, bahkan kepentingan sesaat. Nah, dalam hal ini Ramadan itu melatih kita untuk jujur, mesti tidak ada yang melihat. Nah, berarti artinya ini murni dari hati nurani ya, atas dasar kesadaran diri. Nah, hukum kepemiluan juga menuntut kita untuk konsisten meski ada tekanan. Ini hal suatu barang yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditawar-tawar. Ketika kita sudah menjadi pengawas pemilu, mewakafkan diri kita jadi pengawas, yakni harus konsisten dan tidak boleh takut dalam situasi keadaan apapun, apalagi takut pada tekanan. Yakni kita harus tegak lurus pada regulasi, terlebih kita sebagai umat muslim harus berani ketika benar katakan benar, ketika salah katakan salah. Yakni berani mengatakan yang hak, berani mengatakan yang batil, seperti itu. Nah, dalam puasa kali ini kita juga dilatih untuk pengendalian diri, sekaligus juga merupakan melatih ya penegakan hukum, melatih keberanian moral untuk selalu bicara lantang akan kebenaran. Yakni kita boleh mengutip sebagaimana yang disampaikan oleh Che Guevara, barang siapa yang bergetar melihat ketidakadilan, maka itu adalah kawanku. Nah, di sini harus ya, Bawaslu mempunyai jiwa ya, mempunyai jiwa, yakni untuk selalu mempunyai keinginan menyampaikan hal-hal yang benar ya. Dadanya, hatinya selalu bergetar apabila melihat ketidakadilan. Nah, maka dari itu saya sampaikan semua pengawas pemilu, semua petugas dari Bawaslu harus memegang hal yang sama, memegang sifat yang sama, yakni adalah penegakan hukum yang diawali dari hati nurani. Nah, dari keyakinan kita, mana itu yang salah katakan salah. Nah, dan tentunya juga memegang teguh pada rambu-rambu peraturan ataupun regulasi yang berlaku untuk pengawasan pemilu dan pemilihan. Nah, dalam tradisi Islam itu juga dikenal dengan konsep hizbah ya. Ini hizbah itu apa ya, penyeruan ya, kalau boleh dibilang begitu. Ini sangat cocok dengan pengawasan sosial untuk menjaga moralitas dan keadilan publik. Nah, hizbah sebagaimana dalam hadis Nabi, ini saya kutip dari hadis riwayat Muslim, yang bunyinya adalah barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Nah,
Ini sangat cocok dengan kita sebagai petugas Bawaslu sekaligus juga penyelenggara pemilu gitu yang punya tugas pengawasan. Mata kita ini tidak boleh tidur, tidak boleh terpejam. Ya. Kita harus selalu mengawasi, yakni ketika melihat kemungkaran di lapangan, ketika melihat pelanggaran, ketika melihat tindak pidana ataupun hal lainnya yang itu bisa menciderai tatanan pemilu ataupun pemilihan, maka Bawaslu wajib untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, permasalahan tersebut bagaimana cara dalam menghadapi ataupun penyelesaian masalah tersebut? Bawaslu yakni dengan bekerja sama dengan pihak kejaksaan, kepolisian yang tergabung dalam Gakumdu telah nyata-nyata real aksinya, yakni menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penanganan tindak pidana perkara pemilu ataupun pilkada. Itu real. Sebagaimana juga di Kota Magelang kemarin juga kita sempat melakukan beberapa pembahasan daripada masyarakat yang melapor atau sekedar konsultasi kita terima dengan baik, karena tugas Bawaslu itu adalah salah satunya tidak boleh menolak laporan. Nah, konsultasi juga dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini adalah wujud bentuk terbukanya dari Bawaslu Kota Magelang mewujudkan integritasnya Kita tidak hanya sebatas bekerja di belakang meja, namun kita juga real turun ke lapangan. Bahkan masyarakat sendiri juga saking dekatnya bersama kita itu juga telah terbiasa menyampaikan laporan ke kantor Bawaslu Kota Magelang. Bahkan hanya sekedar minum kopi, kita sharing gagasan tentang pemilu dan pemilihan itu sering dilakukan. Nah, dalam hal ini merupakan sistem demokrasi yang modern Artinya kita bisa merangkul semua elemen masyarakat, forum warga, dan bahkan stakeholder. Ini adalah merupakan itikat baik dari mereka untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang kuat. Nah, pengawasan pemilu yang kuat itu memang lahir dari partisipasi masyarakat, partisipasi publik yang mereka dengan sadar, dengan sendirinya, dengan kritis dan peduli itu mewakafkan dirinya akan menjadi pengawas partisipatif dengan memberikan informasi dari masyarakat secara langsung, dengan berani menegur masyarakat atas terjadinya pelanggaran, termasuk menjalankan apa yang telah kita sosialisasikan pada masyarakat di momen-momen tahapan pemilu ataupun non tahapan pemilu. Kita melakukan sosialisasi banyak kepada mereka. Nah, di situ target kita supaya apa? Ini adalah merupakan persiapan untuk pemilu 2029 dan pilkada. Nah, dalam hal tersebut kita menginginkan Bawaslu turun ke masyarakat. Ini adalah bentuk sebagai menjalankan konstitusi surat putusan 1/2026 yakni tentang konsolidasi demokrasi supaya lebih berfungsi. Nah, apa itu? Nah, kita menyampaikan hal-hal penting tentang edukasi demokrasi, edukasi pemilu. Nah, masyarakat yang telah menerima edukasi tersebut, yakni target kita adalah, tujuan kita adalah ingin supaya masyarakat bisa bergerak.
Nah, apa itu bergerak maksudnya? Minimal masyarakat itu bisa menyampaikan hal-hal yang setelah pesan yang kita sampaikan kepada forum warga, elemen masyarakat, mereka akhirnya jadi bergerak menyampaikan pesannya juga tentang kepemiluan ataupun pemilihan kepada di lingkungan rumahnya. Nah, minimal itu. Nah, ketika berani mengingatkan, berani menegur, bahkan berani melapor ketika misalkan ada dugaan praktek politik uang, nah itulah yang diambil artinya adalah bergerak dan berfungsinya atas Bawaslu memberikan ini edukasi pada masyarakat sehingga masyarakat berani dan mampu ini menjalankan fungsi pengawasan partisipasi ya, kepada masyarakat sekitarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita ini mencegah kemungkaran, ya, kemungkaran politik uang itu menindak penyalahgunaan kekuasaan, mengoreksi administrasi yang keliru, menyelesaikan sengketa secara adil. Ini memang kalau dilihat agak berat ya, tapi kalau dibiasakan akan menjadi suatu hal yang sangat ringan dan akhirnya terbiasa. Minimal ya, kita menjalankan tugas itu tidak hanya semata-mata tugas administratif, tapi di sini sudah terbentuk dan terbangun tanggung jawab moral. Nah, dalam hal ini secara perspektif agama, politik uang adalah bentuk riswah ya. Apa itu riswah? Riswah itu adalah suap. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pemberi dan penerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, demokrasi yang dibeli bukan demokrasi yang bermartabat. Nah, disinilah fungsi pengawasan menjadi ibadah sosial. Fungsi Bawaslu menjadi pengabdi sosial untuk mencegah politik uang. Bukan sekedar menegakkan regulasi yang ada, tetapi juga tetap menjaga moral publik, tetap menjaga kondisivitas, tetap harus mengayomi masyarakat supaya masyarakat tidak menjadi korban atas praktek-praktek yang dilarang dalam pemilu ataupun pemilihan. Kita harus berani menjadi garda terdepan, berikan nasihat kepada mereka supaya kalau ada praktek politik uang tidak yang terulang, tidak artinya berani menolak. Tidak hanya itu, masyarakat harus hati-hati atas tersebarnya berita tidak benar alias hoax. Nah, itu juga Bawaslu tidak tinggal diam. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat, sekiranya masyarakat kedepannya semakin pintar, bisa membedakan, bisa memilah mana berita yang betul, mana berita yang patut untuk dikesampingkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam momentum Ramadan 2026 ini, kami juga menganggap bahwasannya ini adalah merupakan momentum penguatan pasca tahapan besar dalam pemilu tahun 2024. Ramadan 1447 Hijriah ini hadir ya melalui setelah bangsa ini melewati tahapan besar pemilu dan pilkada 2024. Kita telah melalui dinamika kampanye, kita telah melalui potensi polarisasi, penghitungan suara yang penuh ketegangan, sengketa dan klarifikasi. Nah, pada momentum Ramadan kali ini,
saatnya kita melakukan konsolidasi moral dan kelembagaan. Momentum Ramadan ini harus menjadi yang pertama, saya tekankan, evaluasi internal. Apa itu evaluasi internal? Apakah pengawasan kita sudah cukup maksimal selama ini? Apakah kita punya dokumentasi yang sudah tertib? Apakah pelayan publik sudah responsif selama ini? Apakah kita sebagai pelayan masyarakat sudah baik kepada masyarakat selama ini? Nah, itulah untuk evaluasi internal kita selama Ramadan kita. Sebelum pulang bekerja, mungkin 15-10 menit kita bisa flashback, apa saja yang kita lakukan selama bekerja seharian di kantor Bawaslu. Mungkin itu minimal untuk refleksi kita ya. Sehingga kita besoknya ketika masuk kerja lagi akan memperbaiki daripada apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Yang kedua, penguatan SDM, sumber daya manusia. Ya, ini adalah kita harus profesional, kita menjalankan tugas harus berbasis regulasi, kita menyelesaikan kasus juga harus didukung dengan data. Kita juga pada masyarakat harus responsif terhadap apa-apa saja yang dikeluh kesahkan masyarakat kepada kita. Yang ketiga, ini adalah penguatan kepercayaan publik. Nah, korelasinya apa sama Bawaslu dalam momentum Ramadan ini? Yakni adalah kepercayaan publik tidak hanya lahir dalam klaim, tapi harus terlahir dari konsistensi dari tindakan. Nah, puasa sendiri juga mengajarkan kita untuk bertakwa. Nah, dalam hal ini adalah integritas. Nah, integritasnya wujudnya apa? Ya, kita melakukan suatu hal yang berguna bagi masyarakat, yang mana masyarakat juga bisa menikmati, bisa berpartisipasi. Nah, konteksnya dalam hal ini adalah dalam partisipasi masyarakat, partisipasi publik guna mendukung dan memupuk kepercayaan publik, seperti itu. Memang sekilas seperti apa yang kita kerjakan kemarin, ya ini ngabuburit pengawasan dengan kita membagi takjil gratis. Sekilas memang biasa-biasa saja, tapi di situ kita disempatkan ngobrol, bincang-bincang sama masyarakat yang menerima takjil kita kaitan dengan pemilu, kaitan dengan demokrasi. Mereka sangat yakin bahwasannya Bawaslu memang satu-satunya di Indonesia sebagai penegak pemilu. Kemarin sempat kita lakukan komunikasi juga, diminta bahwasanya dari masyarakat menginginkan untuk Bawaslu tetap harus konsisten dalam tindakan. Apa-apa saja yang dilaporkan oleh masyarakat harus ditindaklanjuti. Nah, kemarin kita juga sampaikan, tetap kita tidak lanjuti. Dalam hal ini kita jalankan sesuai dengan aturan dan regulasi, dan tentunya kami juga minta dukungan dari masyarakat juga sebagai bentuk partisipasi publik supaya tidak apes kepada pemilu. Dalam hal melaporkan pelanggaran itu juga dilengkapi dengan bukti yang bisa diakui. Contoh, misalkan foto ataupun video atau hal-hal lainnya, mungkin surat dan lain sebagainya, itu bisa diberikan pada Bawaslu sekiranya kita bersama masyarakat bisa gotong royong dan mewujudkan pengawasan partisipatif dari masyarakat yang secara ikhlas ya disampaikan pada kami, dan sekaligus bentuk penguatan dari kita kepada masyarakat, yakni untuk saling menguatkan apa yang sudah kita kerjakan untuk masyarakat, apa yang sudah masyarakat lakukan oleh Bawaslu, yakni adalah dengan cara
komunikasi yang baik dengan memupuk ikatan emosional yang lebih erat lagi supaya benar-benar terjalin ini komunikasi dan dalam pengawasan partisipatif. Bapak Ibu yang kami hormati serta pemirsa yang budiman, dalam Ramadan ini ada nilai yang bisa diambil, yang mana itu juga sekaligus menjadi karakter pengawas. Apa itu? Yang pertama adalah sidik, kaitan dengan kejujuran, yakni pengawasan berbasis fakta dan alat bukti. Yang kedua, amanah, tidak menyalahgunakan jabatan. Ini harus didengar oleh para pengawas, para komisioner Bawaslu, ataupun para pengadil hukum lainnya. Yang ketiga, sabar. Ini adalah kita harus memiliki kesabaran yang ekstra ya. Artinya dalam menghadapi pengawasan, menghadapi tekanan politik dan menghadapi opini publik ya. Terkadang kita juga karena situasi panas, kita menjadi turut memanas juga hati kita, pikiran kita atas opini publik yang kadang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan situasi yang tidak kondusif. Nah, dalam konteks ngabuburit pengawasan ini kita diwajibkan untuk bisa sabar sabar dan bisa mengerem hawa nafsu supaya kita tidak kita tidak larut dalam tekanan publik ataupun opini publik yang telah beredar di masyarakat, yang sempat juga meracuni pikiran masyarakat sehingga masyarakat pun turut menjadi panas. Nah, Bawaslu harus sabar dan bisa mengerem hawa nafsu atas hal tersebut. Yang keempat, yakni kita harus tanggung jawab. Nah, setiap momen, setiap kegiatan, setiap apapun itu yang dilakukan oleh kita, harus ada berita acara, harus bisa kita laporkan, dan yang terpenting harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, supaya kita juga kedepannya istiqomah, konsisten, meski tidak sepopuler dengan penegak hukum lainnya, tapi kita tanamkan juga kita untuk selalu istiqomah, konsisten untuk penegakan hukum pemilu. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, pengawasan itu juga termasuk ibadah sosial. Ini demokrasi yang jujur adalah bagian dari maqasidus syariah. Yang pertama adalah menjaga harta. Apa itu menjaga harta kalau konteksnya dalam kepengawasan? Ini adalah mencegah politik uang. Harus berani, bahkan harus berani memerangi politik uang di masyarakat. Yang kedua, harus menjaga akalnya. Kita harus bisa menyaring berita mana yang benar, berita mana yang salah. Kita harus berani melawan hoax. Kita menangkal berita yang tidak jelas ujung pangkalnya, bahkan sumbernya, sehingga berita tersebut bisa memecah belah masyarakat. Kita harus berani melawan berita tersebut. Jika perlu, kita memberikan informasi-informasi tentang penangkalan hoax pada masyarakat dan memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagaimana yang telah kita lakukan bersama Bawaslu dengan Mafindo sama Diskominsta saat itu, mencerdaskan kehidupan masyarakat supaya masyarakat bisa menangkal hoax dengan memberikan
ini informasi penting dan berita, cara menelusuri akan kebenaran berita yang telah beredar. Yang ketiga, kita harus bisa menjaga jiwa. Dalam hal ini apa? Yakni adalah mencegah konflik, ya. Mencegah konflik. Ya, dinamika boleh, tapi konflik sampai adu fisik ataupun yang lainnya itu tidak boleh. Karena apapun itu, demokrasi yang kita awasi, demokrasi yang kita bangun adalah semata-mata adalah untuk marwah Kota Magelang, adalah semata-mata untuk mencarikan pemimpin di Kota Magelang, mencarikan pemimpin di Kota Magelang, yakni dengan pengawasan Bawaslu. Kita hadir dengan pencegahan mutlak dan dengan hasil alhamdulillah tidak mengecewakan. Bawaslu di Kota Magelang tidak ada permasalahan yang berarti atau signifikan, dan tidak ada laporan yang dalam hal ini benar-benar laporan yang memberikan masalah real yang sampai saat ini mungkin tidak bisa dipecahkan. Itu tidak ada. Yang ada selama ini adalah Bawaslu bisa menyelesaikan permasalahan pemilihan dan pemilu secara baik dan benar sesuai dengan regulasi yang ada. Memang kita semua ini tidak bisa memuaskan pada masyarakat, ya, bagi yang melapor, ya. Tapi di sini setidaknya kita telah membahas, kita telah memberikan informasi pada masyarakat akan kaitan dengan laporan yang disampaikan pada masyarakat. Kita telah memberikan jawabannya secara real. Kalau memang perkara misalkan tindak pidana pemilu itu bisa diproses sampai ke ranah hukum, yakni sampai ke pengadilan, itu juga harus didukung dengan alat bukti yang ada, saksi yang ada, yakni terpenuhinya unsur formil dan material. Namun di Kota Magelang ini yang terjadi hanyalah riak-riak kecil, dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan secara baik dan damai, sehingga dalam pleno yang dilakukan oleh KPU dalam keputusan, menyampaikan keputusan calon terpilih itu benar-benar tidak ada dari peserta pemilihan yang komplain atau bahkan kecewa. Namun dalam hal ini semuanya bisa menerima, dan para calon tersebut bisa saling berangkulan, yakni ini mewujudkan iklim yang kondusif dalam pesta demokrasi di Kota Magelang. Ini perlu dicontoh, perlu ditiru, ya, oleh kabupaten kota lain, sehingga memang apa yang ditargetkan oleh undang-undang, apa yang diinginkan oleh undang-undang, Bawaslu itu bisa membawa iklim politik, iklim demokrasi yang kondusif, ya. Dan ini telah terwujud di Kota Magelang. Nah, dalam hal tersebut, setelah kita bisa menjaga ketertiban sosial, ya, ini memang didahului dengan niat yang tulus, lurus, maka tugas pengawasan semuanya, rangkaian tadi yang saya sampaikan akan bernilai ibadah. Nah, dalam pengawasan pemilu itu juga butuh seorang pengawas yang bertakwa. Artinya apa? Nah, dalam momentum kali ini
Ramadan bukan hanya soal lapar dan dahaga, namun Ramadan adalah merupakan revolusi batin ya. Nah, dalam hal ini bertakwanya seperti apa? Nah, jika kita bisa menahan diri dari yang halal di siang hari, maka kita harus lebih mampu menahan diri dari yang haram dalam jabatan. Nah, itu perlu digarisbawahi selaku kita sebagai petugas Bawaslu, yakni bertakwa di sini adalah mampu menahan diri dari yang haram dalam jabatan. Untuk terperincinya seperti apa, mungkin Bapak Ibu sekalian jauh ini ya akan mengetahui, akan lebih memahami jikalau Bapak Ibu sekalian ini ya bisa dan sudah membaca regulasi tentang kepemiluan dan pemilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam Ramadan kali ini mari kita jadikan dan sekaligus untuk momentum memperbaiki niat, memperkuat soliditas, meningkatkan profesionalitas, dan membangun pengawasan yang berintegritas. Sebagaimana itu semua ada korelasinya kaitan dengan tugas pengawas pemilihan umum. Saya meyakini bahwasanya demokrasi yang sehat itu adalah lahir dari pengawas yang kuat. Jika hukum ditegakkan dengan adil, demokrasi pastinya akan kokoh. Nah, jika pengawas menjaga integritas, pastilah rakyat akan percaya. Pastilah masyarakat akan selalu mengharapkan kita, selalu akan meminta kepada kita untuk membawa demokrasi ini lebih sejuk dan lebih adem dan bisa mewujudkan marwah demokrasi yang sesungguhnya, yakni demokrasi tanpa adanya suatu kericuhan atau pelanggaran maupun hal yang lainnya. Jika kita bekerja dengan niat ibadah, jika Bawaslu menjalankan pekerjaannya selalu diawali dengan niat yang tulus, insya Allah keberkahan akan menyertai tugas kita semuanya. Mari dalam Ramadan 1447 Hijriah ini kita sama-sama ya jadikan sebagai momentum membangun demokrasi yang bermartabat, berkeadilan, dan berintegritas. Saya cukupkan Petua Ngabuburit pada sore kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.